Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas 3 bersama Ibu Indah. Hari ini Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021, kita akan belajar tema 8 subtema 2. Aku anak mandiri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Pertama, untuk bahasa Indonesia, kalian nanti bisa cek kembali dan baca rangkuman materinya agar lebih jelas ya pada halaman yang Ibu tuliskan berikut ini. Nah, dari mulai 123 ada sampai halaman 142. Kalian akan mendapatkan materi yang lebih jelas. Secara singkatnya akan Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama, untuk bahasa Indonesia kita akan membahas tentang TKU, Pramuka Siaga. Apa itu TKU? TKU adalah tanda kecakapan umum. Diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk jajar genjang dan warna dasarnya hijau serta berisi bunga kepala berwarna putih. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada TKU siaga mula, lambangnya 1 susun. Ada TKU siaga bantu, lambangnya 2 susun. Dan TKU siaga tata yang lambangnya 3 susun. Kita lihat ya lambangnya. Nah, ini adalah lambangnya. Dari mulai yang mula itu hanya 1, bantu itu ada 2, dan tata ada 3. Oke, selanjutnya, selain TKU ada juga TKK Pramuka Siaga. TKK adalah tanda kecakapan khusus, diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK. Pada pramuka siaga, lambang TKK berbentuk segitiga dan tidak memakai bingkai. TKK dipasang di lengan sebelah kanan. TKK ada banyak. Nah, yang akan kalian lihat nanti adalah 10 simbol kecakapan TKK. Kalau TKK-nya banyak, lebih dari 5, biasanya akan ditempel di selendang. Nah, selendangnya itu seperti di film Up ya anak-anak ya. Kita lihat yuk lambangnya. Lambangnya ini ada 10 yang wajib. Ada TKK pengamat, TKK berkemah, itu lambangnya ada tendanya ya. Ada TKK gerak jalan, ada TKK penabung, TKK juru masak, itu gambarnya ada seperti kompor dan wajan. Ada TKK pengaman kampung desa, ada TKK kebun, TKK menjahit itu gambar mesin jahit, dan TKK pengatur ruangan. Juga ada TKK P3K. Nah, kita lihat selanjutnya. Ibu akan bahas mengenai materi PPKN. Untuk materi ringkasannya yang lebih lengkap, kalian bisa baca di halaman yang Ibu tuliskan ya. Ada halaman 127 sampai dengan 141. Nah, pembahasannya akan mengenai lambang Pancasila. Kita lihat ya. Lambang Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Nah, ini gambarnya adalah gambar perisai ya. Gambar perisai yang isinya ada 5 sila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 dan latar warnanya hitam. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi posisinya di bagian kiri bawah perisai dan warnanya berlatar merah. Sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Di bagian kiri atas letaknya ya, kiri atas perisai dan latarnya berwarna putih. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar merah.
Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai dan berlatar putih. Untuk materi SPDP, kalian bisa baca di halaman 126 sampai 127 serta 132. Pembahasannya mengenai gerak lemah dan kuat pada tari kreasi. Kita lihat ya. Nah, ini di sini ada contoh tarian gerak kuat dan gerak lemah pada tari kreasi. Kalau gerak kuat, di buku Bu Pena itu ada tari Sipatokaan yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, kalau gerak lemah di sini Ibu mencontohkan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Anak-anak, kita lihat gambarnya ya. Yang tari Sipatokaan di sini ada anak-anak memegang kipas. Tapi kalau di Bu Pena itu gambarnya anak-anak sedang memegang tongkat. Jadi ya, kita lihat properti tari Sipatokaan itu ternyata berbeda-beda nih. Pada buku Bu Pena, properti yang digunakan itu ada tongkat. Nah, nanti Ibu akan memberikan contoh gerakannya seperti apa tari Sipatokaan, tapi ternyata setelah Ibu lihat dia menggunakan propertinya itu selendang. Lalu tadi kita lihat ya, yang tadi itu propertinya kipas. Jadi yang mana Bu jawabannya? Untuk soal yang nanti kalian kerjakan, kalian boleh mengikuti materi di Bu Pena ya, dengan menggunakan tongkat. Kalau pilihan ganda, tapi sebenarnya selain tongkat, untuk yang lain seperti kipas dan selendang juga bisa ya. Nah, untuk hari ini yang harus kalian kerjakan adalah latihan tema 8, subtema 2, halaman 145 dan 146. Yang dikerjakan hanya bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP saja. Isinya saja dikumpulkannya atau dikirimkannya ke Ibu ya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.